baru beberapa bulan di Jepang udah minta pulang ke Indonesia, bahkan malah memutuskan kabur menjadi seorang ilegal bekerja di Jepang. Jadi ini bukan berita baru lagi, Wak, di program pemagangan, karena hal kayak gini udah sering terjadi, apalagi di belakangan hari ini. Itu makanya di video-videoku sebelumnya aku sering menyarankan kepada kalian untuk teman-teman yang baru tamat sekolah atau baru lulus sekolah SMA, jangan buru-buru masuk LPK swasta. Apalagi kalian merasa diri kalian itu sehat-sehat aja gitu ya. Usahakan kalian masuk LPK yang program magang ke Jepang dengan IM Jepang. Tujuannya apa, Wak? Tujuannya itu supaya kalian bisa belajar maksimal. Bukan hanya belajar bahasa Jepang, tapi dididik secara mental saat kalian pendidikan di IM Jepang. Pendidikannya itu memang nggak gampang, makanya banyak orang mengelak dari situ, lebih memilih magang swasta. Disclaimer, Wak, aku nggak bermaksud untuk menjelek-jelekan LPK magang swasta, tapi realitanya yang aku lihat di lapangan, program LPK magang swasta ini memang agak berbeda dengan program IM Jepang, yaitu sistem belajarnya. Kebanyakan dari LPK magang swasta ini menjanjikan siswanya cepat berangkat, yang penting sesuai dengan anggaran biaya yang ada. Dan nggak sering juga LPK swasta ini menjanjikan dana talangan, dan itu memang realita adanya gitu. Cuman yang aku maksud, kadang-kadang karena mereka diberangkatkan segitu gampang, hanya dibekali dengan pendidikan yang ya mungkin nggak separah IM Jepang, belajar bahasa Jepang, latihan fisik, pokoknya menguras tenaga dan pikiran lah, Wak, gitu. Jadi sampai di Jepang, para siswa yang umumnya ini belajarnya ringan-ringan aja, begitu sampai di Jepang dapat perusahaan yang toksik, orang-orangnya toksik, bosnya juga sering marah-marah, alhasil siswanya ini banyak yang minta pulang gitu, nggak tahan kerja di Jepang. Dan nggak sedikit juga memutuskan menjadi ilegal, karena memang mungkin memikirkan ketika dia masih beberapa bulan di sini, biaya yang udah dikeluarkan itu belum balik. Jadi itulah kemungkinan alasan terbesarnya, makanya dia memutuskan untuk tetap di Jepang tapi melalui jalur ilegal atau lari dari pekerjaannya. Nah, hal ini yang sangat dihindari sebenarnya. Makanya aku sarankan buat kalian, teman-teman, adik-adik yang ada di Indonesia sekarang punya keinginan magang atau kerja di Jepang, sebaiknya masuk program pemagangan IM Jepang. Tujuannya apa? Kalian bukan hanya diajari bahasa Jepang aja, tapi mental kalian akan dibentuk pada saat pendidikan di IM Jepang. Makanya di dalam waktu 4 bulan dalam pendidikan IM Jepang itu memang benar-benar dikuras. Bukan hanya pikiran kita aja, Wak, tapi mental kita. Jadi bukan hal yang aneh pada saat pendidikan IM Jepang itu banyak yang mengundurkan diri walaupun udah masuk di pendidikan IM Jepang. Ini pengalamanku real ya gitu. Jadi ada temanku, orangnya tinggi, besar, mukanya sangar. Pendidikan di daerah 2 bulan dia masih oke-oke aja. Tapi pada saat pendidikan di pusat 2 bulan lagi, padahal 2 bulan lagi setelah itu langsung berangkat ke Jepang, dia memutuskan untuk mundur karena memang nggak tahan dengan sistem pendidikan IM Jepang. Awal pendidikan sih aku benci juga pendidikan IM Jepang itu. Terlalu berlebihan aku rasa gitu. Kok bisa sih kayak gini, hanya untuk ke Jepang aja kita kayak tersiksa kali gitu. Tapi, Wak, percayalah, setiap kesusahan yang kita dapatkan dalam proses untuk menuju kesuksesan, pasti nantinya itu akan kalian syukuri. Karena tanpa ada kesusahan itu, kesuksesan yang kalian inginkan itu nggak akan bisa kalian hargai dengan lebih kalau kalian hanya mendapatkannya begitu gampang gitu. Dan percayalah, Wak, pendidikan yang Jepang itu bukan semata-mata untuk menyiksa siswanya gitu. Enggak. Hal yang bodoh dibuat program untuk menyiksa orang demi kesenangan sendiri gitu. Itu nggak mungkin, karena itu udah dipikirkan. Jadi aku sarankan juga buat LPK swasta saat ini, bolehlah membenahi diri. Kalau memang nggak bisa nyamakan kayak IM Jepang, minimalnya ngikuti standar kayak IM Jepang itu sedikit gitu. Jangan didik siswa kalian dengan bahasa Jepang doang dan iming-iming sampai ke Jepang, tapi kalian tidak mendidik mentalnya juga. Alhasil semua saling menyalahkan. Ada yang menyalahkan siswanya yang kabur, ada yang menyalahkan LPK-nya. Jadi semua sebenarnya sama-sama salah. Nah, untuk memperbaiki itu, aku rasa kita sama-sama membenahi diri. Di sini aku bukan mengendorse atau bukan mengkotak-kotakkan kalau LPK swasta itu nggak baik, bukan. Tapi alangkah baiknya kita semua akui IM Jepang itu walaupun ada kejelekannya, tapi masih yang terbaik saat ini. Jadi buat kalian, buat LPK juga, mohon sama-sama kita berkaca diri agar kejadian-kejadian seperti yang belakangan ini tidak terjadi lagi. Jadi siswa yang datang ke Jepang itu benar-benar punya semangat yang kuat, mental yang kuat. Perusahaan dimanapun yang dia datangi nantinya, tempat dia bekerja, dia bisa betah dengan bos yang toksik, dengan teman kerja yang toksik, mudah-mudahan. Tapi ini nggak berlaku dengan main fisik ya, Wak ya. Kalau main fisik itu memang
itu udah di luar jalur. Jadi kalau bermain fisik ini ya kalian boleh menyelesaikannya dengan secara langsung atau dilapor dengan polisi gitu, Wak. Jadi saling bekerja sama aja. Nah, karena main fisik ini memang nggak ada di Jepang sekalipun, walaupun pendidikannya dibilang kejam, tapi nggak ada pernah main fisik sepengalamanku. Jadi buat teman-teman saat ini yang udah sampai di Jepang juga dan mungkin nggak kerasan, sabar, bertahan aja gitu. Selagi mereka nggak main fisik, kalian harus bertahan, Wak. Karena percayalah, ketika kalian ditempatkan di tempat yang toksik, jika kalian bisa melewati itu, berarti mental kalian akan terbentuk sendirinya. Nggak semua orang punya kesempatan bisa membentuk mentalnya. Mungkin pada saat ini kalian nggak dibentuk di pendidikan kalian di Indonesia, tapi dibentuk di tempat kerja kalian. Jadi ambil positifnya. Selagi mereka nggak main tangan, hanya sekedar marah-marah, kalian harus sabar dan berkaca diri untuk segera bisa memudahi diri. Dan mudah-mudahan di situasi yang kalian hadapi sekarang ini, nantinya kalian bisa bersyukur kenapa harus ditempatkan di posisi saat ini. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, Wak. Semoga ini bisa menjadi perbaikan untuk kita semua. Gua Ari, pamit dulu, Wak. Ciao.